Harapan dari warga hanya untuk istilahnya ya ada ganti rugi dari warga yang ikut dalam Mina Perpil ini, dan untuk talut harapan warga hanya dikembalikan seperti semula. Nah, untuk gazebo minta diganti seperti semula ya. Dari Di malam tuh kami sudah pada barusan pulang dari ronda, dari sini pulang, barusan mau akan tidur, terdengar suara gemuruh air. Dikiranya hujan deras, ternyata keluar itu selokan jebol. Keluar itu jalan sudah penuh dengan air. Terus kami cek ke lokasi proyek, itu jebol selokannya. Jadi kami warga mengalami kerugian dengan dampak jebolnya air ini. Ya, kerugiannya itu ada kolam 9 kolam, 13 karamba, sama ini talut tanah pribadi sama talut jalan ini jebol, tambah gazebo perikanan ini jebol. Jadi kerusakan secara material sama gazebo karena ada elektro semua sekitaran 150-an juta kurang lebih. Nantinya karena kami belum mengindikasi istilahnya menilai berapa pastinya, tapi diperkirakan kisaran 150 juta. Nah, untuk talut sama talut itu talutnya yang lebih tahu dari pihak tol akan lebih tahu nominal untuk perbaikan talutnya, karena pihak tol lebih tahu lebih detailnya dalam menghitung volume bangunan. Itu hanya kerugian yang sekitar kerugian 150 itu kerugian ikan sama gazebo sama peralatan rumah tangga di perikanan Mina Perpil ini. Itu memang sudah ada kertaan dari pihak Mina Perpil, itu sudah lapor sama tim pihak tol. Itu kalau selokan ini retak karena dari akibat pengeboran tol ini, jadi tiang ini, panjangan tiang ini, sehingga pada selokan Mili akhirnya air masuk, akhirnya jebol seperti ini. Tapi tadi itu ada informasi bahwa dulu itu pernah jebol, itu memang pernah jebol tapi bukan di posisi sini. Jadi informasi itu salah. Jebolnya itu yang sebelah paling barat pada tahun 1060-an tuh. Jadi bukan saat ini informasi itu informasi yang kurang pas. Itu tapi lantainya selokan yang bocor, yang jebol. terus sekarang apa yang dilakukan Pak untuk penyelamatan kolam? Apakah masih ada yang bisa diselamatkan? Ya, yang diselamatkan untuk sementara ini hari ini hanya istilahnya dibiarkan karena kondisi belum memungkinkan untuk menyelamatkan. Ya nanti seadanya, nanti masifnya berapa, karena ya dari pihak tol mau bertanggung jawab untuk keseluruhannya. Kebocoran ya, bukan jebol ya, mungkin kebocoran dari saluran Mataram tadi pukul 3 pagi ya kurang lebih. Terus jadi dari pekerjaan jalan tol itu jadi terisi air mengalir ke elevasi yang lebih rendah gitu. Kita kurang tahu juga, masih kita selidiki ya, karena kan saluran ini juga umurnya juga sudah tua gitu. Tapi memang kan kalau kami metode bekerja pasti ada jarak dengan selokan Mataramnya. Dan kita juga pengerjaan struktur ini bukan hanya satu, ini ada 204 struktur yang kurang lebih mirip gitu ya. Alhamdulillah ini sejauh ini nggak ada masalah, tapi ini mungkin ada musibah satu lokasi ini, mungkin kondisi existingnya kita juga perlu perhatikan gitu, masuk kita identifikasi juga sih.
Ini pekerjaan struktur elevated, jadi pekerjaan bortal sudah selesai. Ini kita mau lanjutkan ke proses pile cap. Pantang ya, pancang tiang pancang ya. Enggak, tiang panjangnya sudah selesai. Tiang panjangnya sudah selesai. Ini untuk tapak pondasinya. Tapaknya. Pondasi sudah selesai karena kalau pondasi tidak ada galian seperti ini, Pak. Terus langkah penanganannya apa aja, Pak? Jadi penanganannya nanti kita sudah cek, itu tadi kan sudah surut, ternyata memang ada kebocoran di wilayah di sisi saluran sebelah saluran utamanya. Iya. Bisa dilihat nanti mungkin yang Iya. lantai salurannya itu ya ada kebocoran. Jadi mungkin langkah pertama pasti kita tanggulangi dulu penanganan primer di penyebabnya dulu. Itu akan kita perbaiki dulu di lokasi yang ada kerusakan. Nah, kemudian baru nanti kita juga sudah koordinasi dengan balai, jadi air itu akan kita surutkan dulu sementara, nah, sehingga nanti bisa dilakukan perbaikan, kemudian baru untuk menanggulangi dampak sekundernya yang ada di lokasi sekitar. Karena bocornya ada kotaknya itu loh. Oke. Kalau disebabkan karena metode mungkin tidak ya Pak. Tapi kan kondisi existing tuh bukan hanya ini ya. Kondisi tanah kan kita kadang-kadang nggak tahu di bawahnya ada sesuatu atau apa gitu. Ini juga akan kita data dulu, kita tindak lanjutin. Dan mungkin akan tanggung jawab ya. Ya pasti dari ini kita akan ada pembicaraan dengan pihak-pihak yang terdampak secara langsung. Dampak dari kebocoran ini apakah membahayakan warga juga? Dan insya Allah nggak ada yang membahayakan secara langsung ke warga. Penanganan salurannya mungkin kita targetnya 1-2 hari ini bisa selesai. Tapi kan mungkin kalau namanya pengecoran butuh waktu ya, ada umur beton dan lain-lain. Nanti menyesuaikan itu. Paralel pembersihan lokasi yang. Jadi yang pengecoran itu 1-2 hari ya? Yang pengecoran ya kami usahakan 1 hari 2 hari ini bisa selesai. Kemungkinan